Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini masih pagi kok. Udah lemes-lemes sih. Iya Bu. Ngantuk. Ngantuk. Semalam begadang. Iya. Begadang ngapain? Nonton Piala Dunia. Oh iya. Iya. Kok nggak ngajar-ngajar sih? Nah, kalau malam kan harus tidur ya. Kalian jangan biasain itu ya apa? Begadang sampai pagi-pagi ya. Nggak baik buat kesehatan. Oke Bu. Oke. Hari ini tadi jam pertama kalian ngapain? Kita pelajaran matematika. Iya. Matematika. Oh. Asik. Enak sekali Pusing. dong. Pusing Bu, pusing. Kalau pelajaran matematika kayak itu ngerjain sendiri apa ada bantuan sih? Ditanyain. Ngerjain sendiri apa ada bantuan sih? Kira-kira. Kadang-kadang pakai Bu. Kadang-kadang pakai, kadang-kadang Diem beli tadi sendiri. Bu pakainya. Kenapa diem-diem? Nah, soalnya kadang kan nggak boleh Bu. Oh, nggak boleh ya? Iya. Tapi kan di era sekarang, zaman sekarang kita kan harus memanfaatkan sekali apa itu digitalisasi apa tuh AI kayak gitu kan ya. Ya benar itu Bu. Ya tapi kan ada waktunya. Kalau kalian harus berhitung itu membantu berpikir kritis kalian, nggak harus apa-apa itu bergantung sama AI ya nggak? Iya. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu AI? Kecerdasan buatan Bu. Kecerdasan buatan. Iya. Ya. Berarti udah sering pakai AI dan Lumayan. sejenisnya. Lumayan Bu. Lumayan lah ya, kalau anak sosial kalian udah sering pakai kayak gitu lah ya. Udah apa kasar, udah melotok. Cara Bu. Ya kan? Oke. Nah biasanya AI itu berkaitan dengan coding. Iya nggak? Iya. Iya nggak? Kalian udah pernah dengar coding gimana ya? Nasi Bu. Yang cowok biasanya tahu nggak sih coding? Tahu perintah. Perintah, iya. Perintah yang nantinya menghasilkan suatu bentuk yang kita inginkan, gitu ya kan? Nah, ini bisa biar bisa ini. Di zaman sekarang kita emang sudah tidak asing lagi menggunakan AI dan coding. Itu udah banyak digunakan untuk membuat ini contohnya seperti kayak Google yang sering kalian pakai itu kan hasil dari coding. Coding itu kayak beberapa data gitu yang nantinya mengeluarkan ini Google Search, YouTube yang sering kalian gunakan, YouTube, Netflix, bahkan ChatGPT yang udah umum banget, ya kan? Iya. Itu kalian tahu gak sih kalau itu awalnya itu dari coding? Baru tahu. Bener tahu ya? Iya, itu YouTube juga. Itu dari coding yang apa ya? Dari kode-kode. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Dari mana? Ibu, habis dari Thailand. Oke, duduk ya. Oke, terima kasih. Itu dari kode-kode yang nantinya menghasilkan ini produk-produk kayak gini. Jadi kalian bisa nih belajar sedikit-sedikit, mulai belajar coding-coding sedikit-sedikit gitu ya. Nanti kita coba perkenalan awal-awal coding kayak gimana sih. Dasar-dasar coding aja nanti kita, oke? Oke. Nah, AI, apa itu AI tadi udah disinggung sedikit sama Mas Danar. AI tadi apa? Kecerdasan buatan. Oke. Teknologi yang memungkinkan mesin meniru kemampuan berpikir manusia, yaitu bisa belajar dari data, mengenali gambar juga, memahami bahasa kita sehari-hari, memberikan rekomendasi apa yang kita mau, menjawab pertanyaan-pertanyaan, membuat keputusan sederhana. Dari keenam ini, ada nggak yang pernah kalian dapat dari AI? Informasi. Menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Ya contohnya dari tadi ya apa pelajaran matematika pasti kan ada sedikit tanya juga dengan AI gitu nggak sih? Iya. Terus apa lagi? Membuat keputusan sederhana tuh Bu. Terus ada yang lain? Rekomendasi. Memberikan rekomendasi. Berarti kalian udah awam banget, udah apa? Tanya pendapat. Udah sering lah menggunakan AI. Contoh-contoh yang biasa kalian gunakan ada nggak di sini? Kayak ChatGPT, Siri, Google Translate pasti sering nggak sih? Iya. Oke. Apalagi kalau bahasa Inggris Bu. Iya, berarti sering ya menggunakan ini ya. Iya. Nah,
dengan apa? Coding. Coding itu apa sih? Intrusi. Nah, instruksi atau tadi apa? Perintah. Perintah yang nantinya mengeluarkan sesuai yang kita mau, sesuai yang kita perintahkan di coding tadi, ya kan? Nah, hasil dari instruksi tadi itu salah satunya ada website, aplikasi yang sudah kita sebutkan tadi seperti YouTube, Netflix, Google Search gitu ya, dan lain-lain. Games, bahkan games, robot, AI itu dihasilkan dari coding gitu ya. Nah, awalnya tuh dari sini kayak coding itu isinya gimana? Coba bisa dijelaskan anak-anak? Ada yang paham nggak? Saya paham. Gimana? Coding itu kan kita harus tahu kita membuat perintah apa. Ah, Terus baru kita susun menjadi sebuah program. iya. Terus setelah itu ada data input sebagai basic dari program. Nah, nanti terbentuklah sebuah artificial intelligence. Hasil yang kita inginkan itu kan ya, hasil yang kita Iya. inginkan dalam coding kita tadi gitu kan. Iya. Nah, coding berarti itu istilahnya apa? Arsitektur, dan AI itu teknologi yang hidup di dalam setelah diberi makan data. Jadi kayak apa? Bisa diibaratkan kayak manusia juga nggak sih? Iya kan? Ya. Nah, terus tapi juga bermanfaat. AI coding nggak selamanya buruk buat kita, meskipun ada sisi negatifnya ya kalau keseringan. Tapi juga ada hal baiknya, sisi baiknya. Terutama untuk peserta didik seperti kalian, itu bisa berpikir logis dan kritis. Kenapa demikian? Contohnya kalau dalam coding, kalian kan harus paham tuh kode-kode kayak gitu. Itu kan mengasah kemampuan berpikir kritis kalian. Iya nggak? Iya. Terus ada problem solving. Yang ketiga apa? Komputasional. Terus ketelitian dan Kreativitas. dan kerjasama. Kalau ini pasti dari kalau kalian ingin menghasilkan suatu produk seperti web ataupun aplikasi, kalian juga harus kreatif memikirkan apa keluaran yang kalian inginkan, gitu kan. Nah, apakah semua aplikasi pintar itu AI? Tidak. Tidak. Ada iya, ada tidak. Coba yang iya, kenapa? Karena dia bisa menjawab semua. Bisa menjawab semua pertanyaan. Yes. Terus yang jawab tidak, kenapa? Karena ada buat kan. Karena tidak ada program untuk pintar. Iya. Karena gini, AI yang menciptakan Manusia. manusia. Berarti kalau kalau manusia bisa menciptakan AI, berarti yang lebih pintar dari AI Manusia. apakah semua AI pintar? Jawabannya Tidak. Bisa tidak. Tidak, oke boleh. 5 Karena selagi tidak ada perintah dari yang membuat, itu kan AI tidak bisa berjalan gitu kan. Tapi selagi diberikan perintah yang sesuai, pasti akan mengeluarkan apa yang kita minta gitu. Nah, di sini gue akan memberikan satu contoh coding, dasar coding sedikit lah, dasar banget ya. Ini menggunakan kayak hidro coding, ya. Ini tuh kayak aplikasi, tapi basisnya game. Jadi kalian bisa belajar coding nanti lewat game. Ini dasar banget. Boleh maju satu anak buat coba. Buat coba-coba aja, kita kan sambil belajar di sini. Nabila mau maju Bu. Boleh, mau tidak? Oke. Kita belajar coding. Nah, itu dasar coding kayak merakit-rakit data-data gitu. Itu game buat anak-anak ya Bu? Iya, ini kan dasar. Ini kan dasar banget. Dasarnya coding itu kan kita harus pandai apa sih? Merangkai gitu kan. Di dalam coding tuh memang kayak gitu. Jadi dasarnya ini coba karena bilang bisa tidak? Let's try it ya Bu ya. Kira-kira itu Wih. gimana? I told you I can.
memakai jalan-jalan potongan jalan ini, kita memberikan perintah ke dia untuk bisa sampai ke tempat tujuannya gitu kan. Coba Iya, iya. gitu. Mau coba yang mana? Mengantuk. Nah, ini jalannya kan juga udah beda dari tadi kan, Iya. dari yang tadinya gitu. Jadi kita memberikan perintah instruksi supaya easy kan ya, soalnya ini dasar banget. Kita belajar dari bawah dulu ya. Oke, terima kasih Nabila, beri applause dulu buat Nabila. Nah, itu dasar-dasar coding AI. Jadi kita memberikan instruksi untuk nantinya dia bisa melakukan apa yang kita mau gitu. Nah, itu dia. Lanjut. Jadi tadi itu kan kita juga menyusun apa jalan blok-blok tadi untuk bisa ambulan menemukan rumah sakit, menemukan jalannya yang tepat. Jadi kita belajar fokus juga melatih. Dari ini. Oh, dari Iya tadi. ini Iya, ya. iya. Tinggal bentar, gak apa-apa ya. Iya. Oke. Nah, meskipun dari game tadi itu dasar banget, tapi kan apa ya, itu juga memberikan manfaat buat yang memang belum mengerti coding ya, karena ini kan awal banget, tadi permainan awal banget kan. Itu bisa melatih logika dan computational thinking, meningkatkan kemampuan pencegahan masalah, memicu kreativitas sejak usia dini, menghilangkan ketakutan terhadap coding. Dari keempat ini, benar nggak manfaatnya bahwa belajar tadi dasar coding tadi itu memberikan manfaat sedemikian jika untuk anak dasar banget, pembelajaran dasar banget, ya kan? Iya, Bu, benar. Terus dari yang Ibu jelaskan tadi antara AI coding dan salah satu contoh codingnya itu tadi apa? Hidro, ya kan? Apa yang bisa kalian ambil? Nah, itu bisa dibuat untuk latihan, latihan memberikan perintah merangkai coding sehingga terbentuk sebuah sistem yang bisa menjalankan membuat apapun. Terus bentuk latihan paling dasar. Paling dasar. Sebenarnya ada banyak banget. Nanti bisa kalian cari-cari sendiri di gitu. Tadi kan banyak banget bentuk gamenya ya. Ada urutan levelnya juga ya. Tadi kan yang benar-benar dasar banget. Nah itu. Jadi Hidlo tadi juga mengajarkan apa? Kita memberikan perintah. Untuk belajar memberikan perintah, nantinya kita dapat menghasilkan atau mencapai apa yang kita mau gitu. Nah, di sini ada ringkasan sedikit. AI itu bisa membantu kita bekerja lebih cerdas, sedangkan coding itu mengajarkan kita cara berpikir lebih sistematis. Nah, dari keduanya ini itu bekal penting bagi generasi seperti kalian di era digital ini ya. Jadi kalian belajar lebih banyak lagi tentang AI coding gitu ya, agar nantinya kalian menjadi arsitektur masa depan di bidang digital. Oke? Nah, sekian dari Ibu, ada yang mau ditanyain? Sudah, Bu. Belum kita cukupkan, udah? Udah. Nah, di sini nanti kalian lanjut pelajaran selanjutnya ya, karena kita kan 1 jam aja ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.